Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Tri Anastasia dengan NIM 240210102087 dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP. Di sini saya akan menampilkan video tentang materi medan magnet dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry terbimbing. Selamat menonton videonya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih sehat semuanya? Sehat Ibu. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar hari ini kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya minta tolong untuk Indah dipimpin doanya ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Indah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian cek terlebih dahulu di sekitar kalian. Jika ada sampah yang berserakan, bisa dibersihkan terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Baik, agar kelas terasa nyaman dan aman. Ayo dicek dulu di sekitar kalian, di bawah bangku kalian. Apakah ada sampah? Tidak ada, ini sudah bersih. Baik, jika sudah bersih, duduk di kursi masing-masing dan duduk rapi ya anak-anak. Baik Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Ibu. Nama yang Ibu panggil, tolong angkat tangan. Feby, Hadir. Aminda, Indah, Hadir. Arina, hadir. Marsha, Hadir. oke, baik. Ibu minta kalian semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Untuk lebih semangat lagi, Ibu minta untuk Feby memimpin yel-yel terlebih dahulu ya, yel-yel fisika pada hari ini. Baik Ibu. Fisika hebat, fisika kuat, kita belajar, kita semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Kita belajar materi medan magnet. Nanti di sininya kita akan melakukan percobaan secara langsung, yaitu bagaimana sih cara membuat magnet dari bahan sederhana. Sebelum kita mulai, coba kalian bayangkan, kenapa pintu kulkas bisa menutup dengan rapat? Mungkin dari kalian di sini ada yang tahu jawabannya? Tidak, Ibu. Nah, jadi pintu kulkas bisa menutup dengan rapat karena adanya magnet yang menariknya. Magnet itu tidak hanya berasal dari magnet bantal seperti yang kita lihat, tapi juga bisa dibuat dari arus listrik. Dan hari ini kita akan membuktikannya secara sendiri dengan melakukan percobaan secara langsung.
Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke percobaan, seperti yang kita bahas sebelumnya, ada yang masih ingat nggak sih magnet itu apa? Saya Bu. Oke, Arina silakan menjawab. Magnet adalah benda yang mempunyai kemampuan menarik benda-benda tertentu, Ibu, terutama yang terbuat dari besi, baja, dan nikel, Bu. Jawaban yang bagus Arina. Jadi magnet merupakan benda yang memiliki kemampuan menarik jenis-jenis logam tertentu. Khususnya yang berbahan besi, baja, dan nikel. Nah, ternyata magnet itu mempunyai beberapa sifat anak-anak. Ada yang tahu sifat-sifat dari magnet? Saya Bu. Sifat-sifat magnet yang pertama itu ada dua Bu, yaitu memiliki kutub utara dan kutub selatan Bu. Kutub yang sama akan saling tolak menolak dan kutub yang tidak sama akan saling tarik menarik. Gaya magnet paling kuat itu berada di kutub magnet. Bagus. Jawaban kalian itu benar semuanya. Yang pertama yaitu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang kedua, saling menolak jika kutubnya sama. Dan kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Yang ketiga, gaya magnet paling kuat berada di kutub. Baik, karena jawaban kalian semua benar, kita beri aplaus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya anak-anak, karena kalian sudah mengetahui apa itu magnet, sebelum masuk ke percobaan, Ibu ingin tahu, kalian mencari tahu apakah arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Nah, dari sini kalian dapat mencari jawabannya melalui praktek secara langsung. Baik, Ibu. Oke, kalian bisa membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok berisi 3 orang. Baik Ibu. Sebelum itu, Ibu akan mempersiapkan alat bahannya terlebih dahulu ya. Ya.
Ibu akan membimbing kalian melakukan praktek secara langsung. Di atas meja kalian masing-masing sudah Ibu siapkan dan tersedia alat dan bahannya ya. Jadi yang pertama itu ada paku, ada baterai dengan 1,5 volt, lalu ada kawat tembaga, dan ada isi staples. Tugas kalian nanti adalah mencoba membuat elektromagnet sederhana. Nah, pertama kalian pegang paku masing-masing. Apakah paku besinya akan menempel saat ditaruh di atas isi staples? Tidak, Ibu. Nah, itu artinya paku besi tersebut belum menjadi magnet. Sekarang, coba kita lakukan langkah berikutnya. Ibu ingin kalian melilitkan kawat ini ke batang paku besi yang sudah kalian pegang. Nah, lilitkan dengan rapat, tapi jangan terlalu banyak ya. Sisakan untuk kedua ujungnya. Yang pertama kita lilitkan sebanyak 15 lilitan. Sekarang bisa, tapi nggak usah pakai apa namanya? Nggak usah pakai strip. Nah, jadinya seperti ini kan anak-anak. Nah, sebelum kita hubungkan ke baterai, coba kalian cari tahu dulu dan buat dugaan sederhana. Menurut kalian nih, ketika paku besi dililitkan dengan kawat dan kedua ujung kawat itu kita hubungkan ke baterai, apa yang akan terjadi anak-anak? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Mungkin paku besinya jadi magnet, Bu. Oke, ada lagi tambahan? Saya, Bu. Ya. Mungkin staplesnya bakal ketarik, Bu. Oke, dugaan kalian semuanya bagus. Ayo kita sekarang buktikan bersama ya anak-anak. Baik, untuk langkah awal, lilitkan kawat tembaga ke paku sebanyak 15 lilitan. Nah, setelah itu, sambungkan kedua ujung kawat tembaga pada kedua ujung baterai. Jangan lupa anak-anak untuk dipegang dengan erat agar tidak terjadi kesalahan. Oke, selanjutnya coba dekatkan ujung bawah paku ke isi staples. Wah, iya Ibu, kalau ini beneran bisa narik. Bagus anak-anak. Ini artinya arus listrik yang mengubah paku menjadi magnet dan kita menyebutkannya dengan elektromagnet. Setelah itu, coba kita ubah lilitan dari 15 lilitan menjadi 30 lilitan. Apakah isi staples akan menarik lebih banyak atau malah sebaliknya? Oke anak-anak. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang praktek yang sudah kita coba tadi. Nah, kenapa sih dengan bahan yang sederhana aja kita bisa menghasilkan sebuah magnet? Anak-anak boleh mencatat ya, sembari Ibu menjelaskan sedikit detail. Oke? Baik, Ibu. Nah, jadi anak-anak, ketika arus listrik mengalir pada kawat, arus tersebut menghasilkan medan magnet yang di sekitar kawat. Tapi karena kawat kita lilitkan pada paku,
magnet yang terbentuk itu menjadi jauh lebih kuat dan terarah. Nah, vakumnya kemudian berubah menjadi magnet sementara yang hanya bekerja ketika arusnya mengalir. Jadi anak-anak, itulah sebabnya ketika kawat tersebut tersambung pada baterai, paku bisa menarik staples, tapi ketika kawatnya lepas, apa yang terjadi anak-anak? Iya, Indah, silahkan menjawab. Apakah tidak jadi magnet? Pertanyaan yang bagus, Indah. Nah, jadi dari pertanyaannya Indah, apakah tidak menjadi magnet lagi? Nah, jawabannya itu benar. Itu karena sebuah ciri-ciri dari elektromagnet itu sendiri yang sifatnya hanya sementara. Anak-anak, dari percobaan yang sudah kita lakukan dan kita diskusikan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari hubungan arus listrik dan medan magnet? Nah, boleh dijawab ya sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing. Saya Ibu. Ya. Jadi Bu, menurut saya itu arus listrik bisa bikin paku menjadi magnet sementara Bu. Jawaban yang bagus, tetapi masih kurang tepat ya. Baik, Indah. Saya kira pakunya itu udah jadi magnet Bu, tapi dia itu jadi lebih kuat saat dililit gitu. Pendapat yang bagus, Indah. Tapi masih kurang tepat lagi ya. Kenapa kurang tepat? Karena paku baru bisa menjadi magnet setelah ada arus dari listriknya. Arus dari listriknya itu kita menggunakan baterai. Berarti medan magnetnya itu muncul karena arus yang mengalir di kawat ya Bu? Betul sekali, Feby. Betul sekali, Nak Feby. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat kita bahas pada percobaan hari ini adalah Oke anak-anak, kesimpulannya yaitu arus listrik yang mengalir pada kawat dapat menghasilkan sebuah medan magnet dan juga lilitan pada inti besi yang membuat magnet menjadi lebih kuat. Oke, apakah dari anak-anak semuanya sudah paham dengan materi dan percobaan yang kita lakukan selama ini? Sudah Ibu. Baik, terima kasih Fitri. Oke, hari ini sebelum kita tutup dengan percobaan yang sudah kita lakukan bersama, yang dari awalnya kita hanya melihat paku sebagai barang biasa yang tidak mempunyai sifat magnet, lalu kita membuat dugaan, melakukan uji coba, dan pada akhirnya kita menemukan sendiri kenapa paku bisa menjadi punya sifat magnet. Oke, dari proses tadi kalian sudah belajar tentang menemukan bahwa konsep fisika itu bukan cuma dari teori saja tetapi juga materi. Nah, dari situ juga kita juga mendapatkan dari pengalaman langsung. Kalau kalian merasa ada bagian hal yang masih membuat kalian penasaran, kalian boleh catat dulu ya anak-anak, dan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya karena waktu kita tidak cukup banyak untuk hari ini. Baik anak-anak? Baik Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri kelas hari ini anak-anak? Nah, baik, Ibu rasa pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kerja kerasnya kalian hari ini.
Semoga ilmu kalian bermanfaat semuanya. Amin. Untuk alat-alat percobaan tadi bisa diletakkan di meja ibu kembali ya. Diletakkan secara rapi. Oke? Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak karena sudah mau belajar dengan giat hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.